Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 9 Kota Mojokerto, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bat 1 tahun 2025 LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan peserta didik kelas 7 SMP Negeri 9 Kota Mojokerto dengan materi memahami ketentuan sholat jamak qashar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan kalian diberi Allah sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diberi Allah ilmu yang manfaat, barokah di dunia dan akhirah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini apa ada teman kalian yang tidak masuk? Siapa? Haikal Widi Fatkul. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan mereka diberi Allah kesembuhan dan mudah-mudahan diberi Allah ilmu yang bermanfaat dan cepat berangkat ke sekolah kembali. Anak-anak, masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Hibah. Hibah membicarakan keburukan orang lain. Jadi pelajaran minggu kemarin itu mengingatkan kita, memperingatkan kita agar jangan suka membicarakan keburukan orang lain. Oke, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Sebelumnya, keluarkan bukunya, alat tulis. Pelajaran kita kali ini itu memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Anak-anak, kalian pernah dengar enggak atau pernah mengikuti pengajian tentang kemudahan-kemudahan dari Allah dalam menjalankan ibadah? Pernah? Pernah. Alhamdulillah jika pernah. Untuk yang belum, ya mudah-mudahan kalian diberi Allah pemahaman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara belajar untuk memahami sholat itu bagaimana, ibadah itu bagaimana. Kita pahami agar kita tidak ibadahnya ngawur. Untuk seperti ini, siapkan HP kalian agar kalian lebih paham. Siapkan HP kalian, Pak Aziz sudah siapkan barcode-nya, tolong di-scan. Sudah? Dibagikan ke temannya yang belum bisa atau
Ya, silakan kalian kerjakan tes awal pembelajaran kita hari ini. Sudah? Hari ini pembelajaran kita bertujuan apa? Bertujuan agar kita itu lebih memahami tentang ketentuan-ketentuan sholat jamak qashar. Pak Aziz punya cerita. Ada katakanlah Pak Ahmad. Ada 3 cerita tentang bepergian. Satu, namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini rumahnya Mojokerto, katakanlah rumahnya Jalan Semeru. Hari itu, katakanlah hari Rabu, dia pergi dari Mojokerto, pergi ke Jombang jam 8 pagi. Sampai Jombang kira-kira jam 9. Tapi tujuan Pak Ahmad ini di Jombang bermalam 1 hari, 1 malam 2 hari. Beda lagi dengan Pak Udin. Pak Udin ini juga rumahnya Mojokerto, sama-sama di Jalan Semeru. Dia berangkat dari Mojokerto menuju Madiun sama jam 8 pagi. Sampai Madiun jam 4 sore. Beda lagi dengan Pak Dirga. Meskipun sama-sama rumahnya Semarang, rumahnya Jalan Semeru Mojokerto, tapi tujuannya ke Semarang. Berangkatnya sama juga jam 8 pagi. Sampai Semarang kira-kira jam 9 malam. Pak Udin itu yang sampai Madiun, dia sholatnya di rest area di waktu asar. Karena naik bis, sholatnya di waktu asar dengan sholat duhur dicampur 4 rakaat. Sedangkan Pak Ahmad yang tujuannya Jombang tadi, sholat duhur di waktu duhur, sholat asar di waktu asar, meskipun dia nginep. Sedangkan Pak Dirga yang Semarang menuju Semarang, dia sholat asar dan duhur di rest area. Sholat duhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Bahkan Pak Dirga ini sholat asarnya di waktu duhur dan sholat maghribnya di waktu isya. Sekarang dari cerita itu, apa yang timbul pertanyaan di pikiran kalian? Ada yang mau bertanya? Silakan acungkan tangan. Ya. Agak keras. Iya. Pertanyaannya apa, Yana? Dari cerita tadi kenapa kok ada sholatnya digabung atau dirinya 2 rakaat? Yana bertanya, kenapa Pak Dirga sholatnya kok digabung dan sholatnya cuma 2 rakaat, padahal duhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ada lagi yang bertanya? Kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Ya, Dirga. Pak, syaratnya apa kok sholatnya bisa diringkas? Iya, sama-sama pergi Pak Udin, Pak Ahmad, Pak Dirga. Apakah ada syarat untuk sholat bisa diringkas-ringkas itu? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, siapa? Najwa mana lagi? Yang kembar? Oh, Najwa, silakan Najwa. Apa cara sholatnya nggak sama Pak, sama yang diringkas sama yang biasanya? Sholatnya apa nggak sama dengan sama-sama duhur, sama-sama asar?
Ya, apakah semua sholat boleh seperti itu? Diringkas, tidak diringkas? Oke. Untuk lebih pahamnya, kalian boleh bentuk kelompok atau tetap kelompok seperti ini, atau boleh pindah, silahkan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Cuman apa pertanyaan? Bisa pindah kelompok atau tetap seperti ini? Boleh tetap. Berarti kalian memang sudah sepakat. Sebelum kita lanjutkan, kita baca sholawat saja agar pikiran kita lebih cerah, lebih senyum, lebih ceria. Maulaya saya, Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Sekarang Pak Aziz akan bagikan LKPD. Kalian bisa kerjasama satu kelompok. Di situ ada kelompok, ditulis kelompok berapa, anggotanya siapa saja, absen berapa. Oke, kalian bisa mencari informasi untuk menjawab lembar kerja tersebut. Bisa mencari di buku paket, bisa mencari di ingatan kalian dari hasil ngaji kalian di TPQ, atau juga bisa kalian mencari di internet. Silakan. Ya, diskusikan dengan temannya. Cocok apa enggak dengan pengetahuan kalian, itu didiskusikan. Tidak apa-apa, saling berdebat tidak apa-apa, untuk menyampaikan, mencari pengetahuan yang baru. Ada kendala. Sambil kalian mencari, didiskusikan, kira-kira jawaban ini sesuai tidak dengan temannya, ditanyakan ke temannya. Ada jawaban seperti ini di Google, gimana? Gimana ini jawabannya? Sesuai apa enggak? Cocok apa enggak dengan pengetahuan kalian? Itu didiskusikan.
tidak apa-apa. Saling berdebat tidak apa-apa. Untuk menyampaikan, mencari pengetahuan yang baru. 1, 2, 3, kelompok 3 sudah sampai mana? Masih nomor 2. Didiskusikan sama temannya. Iki kok begini jawabannya. Yang kutemukan di buku kok seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok 4. Ya. Seperti biasa salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nomor 1, jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat yang berbeda waktu pelaksanaannya. Sholat qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara mempersingkat jumlah rakaat sholat yang biasanya dilakukan. Sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 2. Sebutkan cara diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak atau qashar. Sholat jamak perjalanan yang sah, perjalanan diprestasi. Jelaskan dengan bahasamu sendiri tata cara pelaksanaan sholat jamak ataupun jamak takhir. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada temannya ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa sholat jamak dalam salah satu? Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat yang berbeda waktu pelaksanaannya. Ya, kita close untuk kelompok 4. Tepuk tangan semua. Terima kasih. Kita sambung dengan kelompok berapa? Ada yang ngacung? Kelompok berapa? Tuh. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud pengertian sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak berarti menggabungkan dua sholat fardu menjadi satu waktu. Sholat qashar berarti meringkas jumlah rakaat sholat fardu yang biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sebutkan syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak maupun qashar. Jamak sedang safar, perjalanan jauh. Dalam kondisi darurat seperti sakit, hujan. Jamak biasanya dilakukan untuk zuhur, asar, dan maghrib isya. Qashar sedang dalam perjalanan, musafir. Perjalanan bukan untuk maksiat. Sholat dilakukan dalam waktu yang tidak di luar waktu sholat.
Cara-caranya sama, banyak dan cara dan waktu pelaksanaan. Salat apa saja yang boleh dikosor? Salat yang boleh dikosor adalah salat zuhur, asar, dan isya. Sejauh mana orang bepergian yang diperbolehkan? Orang bepergian diperbolehkan mengosor salat jika jarak perjalanan yang ditempuh mencapai minimal 80 km atau 16 mil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah, kalian sudah paham semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira dari presentasi yang disampaikan oleh beberapa teman kalian, tentunya kalian sudah lebih paham sekarang apa itu sholat jamak, apa itu sholat qashar, apa itu sholat jamak qashar. Ya, pertanyaan dari Yohana tadi yang di awal tadi, apa sudah terjawab? Apa pertanyaanmu tadi? Masih ingat? Dari cerita tadi kenapa kok ada yang sholatnya digabung atau diringkas 2 rakaat? Jadi sekarang bagaimana? Sudah paham? Sudah. Jadi kenapa kok sholatnya diringkas 2 rakaat? Sudah paham semua jadi ekstra presentasi tadi? Sudah. Alhamdulillah. Dirga, bagaimana dengan pertanyaanmu tadi? Sudah tahu jawabannya? Apa jawabannya? Kamu tadi bertanya tentang apa? Pak, syaratnya apa kok sholatnya bisa diringkas-ringkas? Kenapa sholatnya kok diringkas-ringkas? Sudah tahu jawabannya kenapa? Apa? Biar jauh. Ya, betul. Jadi sholat boleh diringkas-ringkas itu karena bepergian jauh melebihi 82 km. Nah, kalau perginya tadi ada yang menyampaikan rekreasi, nggak boleh. Yang boleh sholat sunnah itu boleh, berpergi sunnah boleh. Kalau rekreasi nggak boleh. Kalau silaturahmi boleh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kita tambah pengetahuan hari ini. Kesimpulannya, Allah itu memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan ibadah agar tidak merasa keberatan. Yang tadinya 4 boleh 2, yang tadinya berjarak boleh dijadikan 1. Oke? Untuk itu kita setelah diberi Allah kemudahan, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Wah, besok saya diajak ayah ke Bali mengunjungi nenek, tetap sholat meskipun Mojokerto Bali menempuh jarak 15 jam. Kita harus tetap sholat, ya. Apalagi, wah Pak saya ikut tari, ya tetap sholat. Jangan sampai tidak sholat. Oke. Anak-anak, menurut kalian pembelajaran kita hari ini di materi tentang jamak qashar, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ada tambah pemahaman, tambah ilmu, atau bingung setelah mengetahui bab jamak qashar ini? Tambah ilmu sih. Apa sih yang kamu
tambah dalam pemahamanmu yang sebelumnya kamu tidak paham? Jelaskan. Sebelumnya nggak tahu apa itu sholat qasar, sekarang nggak tahu apa itu sholat qasar. Naila sebelumnya tidak mengerti apa itu sholat qasar dan sekarang sudah mengerti apa itu sholat qasar. Yohana, kasih Yohana. Mengetahui apa itu sholat jamak. Mengetahui itu sholat jamak. Kapan sholat jamak? Ya. Kapan sholat jamak itu dilakukan? Saat berpergian jauh. Saat bepergian jauh. Jadi tidak boleh karena sibuk main game sholatnya di jamak kosong. Alhamdulillah hari ini materi kita pelajari tentang sholat. Untuk pelajaran berikutnya besok di pertemuan berikutnya masih tetap tentang jamak qasar. Kalian pelajari di rumah lebih mendalam apa sih sholat jamak qasar itu, bagaimana kalian baca, kalian browsing. Kenapa ada yang tidak boleh? Nah, kita sambung di pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita baca sholawat sama-sama agar mendapat syafaat dari Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibina khairil khalqi kullihim wal hadi kulladi turja Pertemuan hari ini kita tutup dengan hamdalah. Mudah-mudahan kita diberi Allah ilmu yang bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.